kopi Robusta. Tetapi di Arabica itu Indonesia lah juaranya harusnya gitu karena gunungnya banyak gitu. Nah, kita fokus di Arabica, Pak Gun. Oke, jadi Smart Listener ini Indonesia tuh sebenarnya kopinya tuh paling bagus di dunia. Cuman ada cumanya. Yang diminum sehari-hari kita di sini biasanya kopi-kopi yang kurang bagus. Gitu, Mas. Pokoknya ya. Ya, Mungkin bisa cerita nih. Kalau contoh cerita tentang Starbucks itu kan sebenarnya Arabikanya dari Gayo atau dari Sumatera. Betul. Nah, artinya Arabica kita belum diberdayakan secara maksimal lah gitu. Seperti itu. Ya, fokus yang punya Mas Koyo gimana nih? Ini kan kekuatan lokal bisa menembus pasar global gitu ya. Wah, boleh cerita dikit deh. Karena dataran tinggi Dieng, maka kita fokus di potensi kita sendiri ya. Kita tidak tengok-tengok potensi orang lain. Potensi kita itu ada di Arabica. Nah, kebanyakan di kaki Gunung Sumbing Sindoro, kawasan Dieng itu kan ditanami hortikultura sehingga rawan longsor. Oleh karena itu kita berdayakan untuk kopi Arabica. Nah, cuma masalahnya kan yang membeli dan optimal di penanamannya. Maka saya terjun di situlah, gitu Pak Gun. Ya, suaranya hilang-hilang nih ya. Mudah-mudahan ini sinyal bagus nih ya. Mas Sukoyo agak hilang-hilang tadi suaranya. Sekarang coba kita lihat ya, apakah sudah lebih baik koneksinya? Karena tadi ada kata-kata yang sempat terputus begitu di potensi terus pembelinya gitu. Bisa diulang mungkin ya Bang Gun ya? Apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iya, jadi kita itu kan iya. Silakan Mas Sukoyo. Ini jalan. Kita punya potensi pegunungan sebenarnya untuk bisa mengeksplor komoditas kopi Arabica. Itu kan memang khas pegunungan kopi Arabica. Nah, masalahnya adalah pegunungan kita itu banyak ditanami hortikultura sehingga kurang tanaman penguat. Nah, untuk memberdayakan ini petani kan nanti siapa yang beli? Nah, kami hadir penanaman sekaligus untuk pembelian dan pemrosesan kopi. Begitu Pak Gun. Baik. Oh, menarik nih Mbak Uli dan Smart Listener ya. Jadi ini Mas Sukoyo ini benar-benar terjun langsung, kemudian membina tidak sendirian ya, berkolaborasi dengan masyarakat setempat gitu ya. Nanti kan kita gali ya. Betul. Nah, betul. Kemudian dari tanam sampai proses sampai dikumpulin sampai pembelian bahkan sampai dimarketingkan atau dijual gitu ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Gun. Boleh. Betul. Mas Sukoyo, kita istirahat dulu, jeda sejenak untuk bergabung lagi di perbincangan berikutnya. Smart Listener masih kami nantikan untuk Anda bisa bergabung dalam Wacanda Bisnis hari ini. Kalau hari ini Mas Sukoyo bercerita mengenai potensi lokal, mari kita mulai dari potensi yang ada, nggak usah cari yang nggak ada gitu ya. Potensi yang ada lalu dikembangkan. Nah, di tempat Smart Listener, potensi lokal apa yang kira-kira itu kalau dikembangkan memiliki dampak luar biasa? Boleh sharingkan bersama kami lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Sampaikan juga melalui YouTube channel @radiosmartfm. Tinggalkan komentar Anda di kolom komen kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami Smart Listener di Wacanda Bisnis malam hari ini. Kekuatan lokal menembus pasar, inspirasi kopi Sindoro Sumbing bersama Mas Sukoyo, founder Jasuko Coffee. Kami mau sapa Anda yang bergabung melalui aplikasi Jux Music. Anda juga bisa bergabung, bercerita, sharing, menyampaikan begitu ya, apa sih potensi lokal daerah Anda yang kalau kita kembangkan bersama-sama ini bisa membuat atau berdampak luar biasa, terutama kalau kita ngomongin potensi lokal kan dampak pertama ini langsung mengenai warga sekitar begitu ya, seperti yang dilakukan oleh Mas Sukoyo di di Wonosobo sana. Smart Listener, silakan Anda bisa berbagi. Kami buka line interaksi di WhatsApp 0812 11 12 959. Juga Anda bisa bergabung melalui YouTube channel @radiosmartfm atau juga melalui Facebook kami, atau juga Anda yang bergabung melalui
streaming at radiosmartfm.com, bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp kami. Kita lanjut lagi Mas Sukoyo dan juga Bang Gun perbincangannya. Ini memang kalau ngomongin soal potensi yang Indonesia miliki dengan area pegunungan yang luas di mana itu memang menjadi satu nilai lebih untuk kita bisa mengembangkan yang namanya kopi Arabica ya. Ditangkap baik oleh Pak Sukoyo dan teman-teman ya untuk bisa membuat potensi Arabica di daerah sana khususnya di Wonosobo menjadi potensi yang apa ya istilahnya hidup begitu. Tidak sekadar potensi tapi juga diaktifkan sehingga bisa membuat mendatangkan hasil yang luar biasa juga ya. Bekerja sama dengan warga sekitar pastinya dong ya Mas Sukoyo ya. Sebagai petani. Iya betul Mbak Anis. Gitu ya. Jadi Mas Sukoyo, silakan diceritain Mas. Ceritanya begitu pulang kampung gitu ya ke Wonosobo, kemudian memimpin teman-teman gitu kan, ngumpulin rakyat-rakyat satu kampung, satu desa, bahkan satu kecamatan atau satu kabupaten gitu ya. Untuk bareng-bareng, yuk ngikutin saya gitu ya. Boleh cerita Pak? Ini kan leadership ini. Monggo, sebenarnya tidak serta-merta begitu sih Pak. Tahun 2017 saya pulang, itu saya masih bingung mau ngapain di kampung sebenarnya. Sampai 2 tahun lah. Kemudian 2019 saya berpikir kenapa enggak melihat diri sendiri gitu, potensi lokal itu apa gitu. Nah, ketemulah ini kopi nih. Kopi lagi kebetulan 2019. Kemudian Arabica itu belum optimal. Nah, saya coba di kaki Gunung Sindoro Sumbing itu ketemu petani, ngobrol-ngobrol, yuk nanam kopi. Terus pertanyaannya petani kan standar. Ntar kalau saya tanam yang beli siapa Mas? Gitu. Kan itu pertanyaan standar lah. Akhirnya oke, silakan tanam, saya yang beli gitu. Nah akhirnya berlanjutlah sampai hari ini. Pertanyaannya kok berani gitu ya dari katakanlah karyawan katakanlah di Jakarta sudah 20 tahun di industri gitu ya. Kemudian datang ke sana, ayo teman-teman petani nanam kopi nanti saya yang beli, kok berani gitu. Itu dari mana itu? Apa hatinya ada banyak atau jantungnya ada banyak atau gimana? Atau memang finansialnya banyak gitu ya? Di Jakarta itu kan Jakarta itu kan network lumayan banyak Pak Gun. Jadi yang punya duit juga ada. Nah, kopi itu saya sudah riset 10 tahun terakhir itu harganya stabil. Ya. Jadi komoditas yang risiko bisnisnya kecil sebenarnya gitu. Paling banter tidak laku, tapi masih bisa disimpan dan setahun misalnya disimpan dan tidak laku, harganya masih stabil gitu. Jadi risikonya kecil lah. Beda dengan cabai yang bisa 5.000, bisa 50.000 kan itu sangat fluktuatif. Tapi kalau ini mau kopi lebaran udah stabil. Makanya saya berani gitu. Ini mencapai siapa nih? 100.000 nih. Ya ini menarik Mauli. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah dari Mas Sukoyo ini satu keberanian. Berani dulu yang penting kan. Kemudian yang kedua punya network. Ya, punya teman-teman. Dan beliau sudah memetakan ya, wah siapa yang bakal jadi investor, siapa yang bakal jadi pekerja, siapa yang bakal jadi pengusaha. Nah, leadership ini yang diperlukan. Boleh sharing lebih lanjut, Mas Sukoyo. Ini kenapa Bapak memilih dan berani ya? Apakah karena yakin, wah di belakang saya katakanlah ada investor yang sangat besar, atau mungkin kata teman-teman yang setia gitu ya? Gimana nih? Menjamin atau menjalin network ini gimana nih? Kalau dari sisi investor sih saya terakhir lah Pak Gun. Yang pertama itu kan melihat terakhir. Yang pertama itu kan potensinya cukup bagus, kemudian ditanam sudah proven dan harganya stabil. Yang kedua kita mendapatkan petani yang sebenarnya petani itu sudah pinter-pinter, kita nggak perlu training banyak, tapi perlu diarahkan pembelinya siapa dan kita berani mengambil risiko. Ya sudah, saya yang beli deh gitu. Nah itu yang mungkin jarang dilakukan. Ya petani itu kalau trainingnya sih nggak terlalu penting. Betul. Iya. Nah, training tidak terlalu dibutuhkan karena memang mereka awalnya memang para petani kopi atau bagaimana, Mas Sukoyo? Kopi itu ditanam oleh teman-teman di dataran tinggi Dieng dan sekitarnya itu sudah zaman dulu ditanam, tetapi kan tidak masif secara industrial. Jadi BEP-nya berapa, harus nanam berapa hektar, kemudian itu nggak diperhitungkan lah. Nah karena
20 tahun di Jakarta, ada background manufaktur, maka saya coba hitung, oh ini minimal harus sekian hektar, minimal harus nanam segini, itu kan saya coba perhitungkan. Itu yang belum dilakukan juga. Jadi mengubah polanya menjadi pola industri ya? Ini menarik nih Mbak Uli ya. Smart ya, listener. industri tapi ala kampung gitu Mbak Anis. Ya, jadi Mas Sukoyo ini benar-benar memimpin teman-teman gitu ya. Bahkan mengarahkan, nggak usah khawatir. Yang pertama kan biasanya petani itu khawatir. Nanam ini nanti panen berapa lama, pas lagi panen harganya berapa gitu kan nggak jelas. Ini kan beliau kan berani menampung. Satu. Yang kedua, ini kan perlu gudang juga nih. Nah, nggak tahu nih gudangnya di mana, apakah juga di Wonosobo atau langsung transfer ke Jakarta atau gimana. Terus proses pemilihannya sampai dengan standarisasi ini kan juga penting. Karena banyak kan tanaman-tanaman kita kan nggak standar. Jangankan kopi, pabrik aja industrial bikin namanya molding katakanlah kayak semacam apa namanya buat mangkok atau buat apa itu kan nggak standar itu. Pabrik A ukurannya sekian, pabrik B ukurannya sekian. Saya kebetulan ini punya pengalaman pribadi nih. Nah, tanpa menyebut merek ada yang modelnya kayak apa namanya tempat makanan yang di kulkas itu Pak, tempat es krim lah paling gampang tempat es krim A, es krim B, es krim C segala merek gitu ya. Saya cobain semua nggak ada yang standar. Kemudian beli yang maklon. Ternyata sekarang pun nggak standar juga. Jadi tutupnya sama bawahnya tuh nggak sama. Nah, boleh cerita nggak? Ini gimana membuat standarisasi produk dari petani sampai kemasan, sampai dengan manufacturing-nya, sampai dengan penjualannya, bahkan sampai dengan ekspornya. Ini menarik untuk diceritain Mas Koyo. Supaya smart listener ini langsung tergugah. Oh iya ya, ini perlu ditiru ini. Ini menerjemahkan standarisasi ala kota diterjemahkan ke dalam industri kampung. Ini kan perlu translator Mas Gun. Jadi perlu penerjemah lah. Contohnya begini kan, benar. Contohnya begini, kalau di industri itu kan ada material incoming harus diseleksi, kemudian di prosesnya harus ada SOP, kemudian nanti outgoing harus ada seleksi kan gitu ya. Nah, kita kasih standarisasi yang sederhana. Contoh misalnya, Pak, kalau belum merah jangan dipetik ya. Itu contoh standarisasi lah yang sederhana seperti itu. Seperti itu. Itu mudah banget membuat mereka jadi lebih lancar justru Mas Sukoyo. Iya betul. Satu kalau pertanyaan misalnya kita tulis nih. SOP susah. Iya. Ya, satu pertanyaan menarik. Mereka kok bisa percaya sama Mas Koyo? Dasarnya apa ini? Mohon maaf ya Mas ya. Ini agak menggelitik nih. Kok yakin itu loh ya? Oh iya apa sih gitu? Ya gitu loh. Sorry kita campur pakai bahasa yang macam-macam ya. Dasarnya apa? Trusted itu kenapa? Apakah memang Mas Koyo begitu datang penampilan sudah serem gitu atau gimana? Cerita yang santai-santai aja Mas. Oh tidak Pak Gun, justru saya yang tadinya pakai celana panjang sekarang hampir tiap hari pakai sarung. Pakai sarung agar komunikasinya itu seimbang gitu ya. Saya tidak berlagak sok kota tidak. Cuma satu hal bahwa bisnis itu harus ditulis. Itu saya ada kontrak perjanjian dengan petani. Jadi saya tulis itu tanda tangan di atas meterai. Itu yang saya lakukan. Wah ini luar biasa ini ya. Istilahnya orang kampung tapi diberdayakan sedemikian rupa, kemudian dikasih kepercayaan, dibikin tulis hitam di atas putih, di atas meterai lagi ya. Jadi percayanya benar-benar percaya full ya, Mas Sukoyo ya. Pernah nggak ada kejadiannya yang kedua gitu Yang kedua itu pembelian harus cash ke petani, Pak Gun. Ketika tidak cash menjadi tidak percaya. Itu poin kedua yang membuat mereka percaya. Oke, dan sampai sekarang lancar ya? Alhamdulillah lancar, sudah 3 tahun jalan lancar. 3 tahun. Apalagi ya? Tadi 1 hitam putih, meterai lagi ya. Hitam putih. 2 cash on delivery langsung gitu kan. Nah, Pak Gun bayangin kalau sekali panen itu di tempat kami sekarang sudah sekitar 100 ton green bean sekitar ya. Kan ini kopi itu kan panennya setahun sekali. Bukan 3 bulan masa panen. Itu sekitar 100 ton green bean. Kalau harganya 80.000, 100 ton itu kan sudah 8 miliar, Pak Gun. Iya. Nah, kira-kira uang 8 miliar itu kan orang kampung ya susah carinya lah gitu. Yes. Nah, itu yang saya mencoba untuk
berkolaborasi dengan orang kota, itu juga saya tertulis hitam di atas putih, kemudian itu yang untuk bridging case-nya seperti itu. Oke, melibatkan bank nggak nih, Pak? Oh, sama sekali tidak. Jadi saya ke teman-teman saja. Nah, ini menarik, Mbak Uli. Jadi ini adalah satu karyanya Mas Sukoyo dengan keberaniannya bahwa terjun menjadi bisnis ulung gitu ya. Nah, cuman ada satu lagi, menembus pasar global itu kan nggak gampang. Itu nanti kita bahas, Bang Gun. Iya, ini di yang ketiga ya, menembus global khususnya ini Amerika kan nggak gampang. Betul. Perlu standar, perlu testing, perlu kepercayaan, perlu bank garansi. Bagaimana caranya gitu ya? Iya. Oke, kita balik nanti di perbincangan Wacana Bisnis. Ini ngomongin soal kopi Indonesia, menarik sekali memang ya. Kalau Anda punya minat yang sama, Smart Listener, siapa tahu dengan perbincangan bersama dengan Mas Sukoyo nih, oh iya daerah saya nih juga daerah pegunungan. Biasanya memang Arabica ada di situ, tapi masih merupakan perkebunan rakyat misalnya lah ya. Nah, mau meniru atau mau kolaborasi aja. Mencontoh kolaborasi sama Mas Koyo boleh juga ya. Nanti jadi kita nanti lanjut Mas lagi. Koyo, ya seluruh Indonesia nih Mas Koyo, nggak cuma Wonosobo lagi. Kita juga Smart Listener. Setelah yang berikut kami akan kembali. Bersama kami dalam perbincangan Wacana Bisnis malam hari ini, Smart Listener. Anda yang bergabung bersama kami yang ada di Yogyakarta, lalu juga Surabaya, Jakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, lalu Makassar, dan juga Manado. Apa sih potensi lokal daerah Anda yang kalau digarap dengan sungguh bersinergi gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Mas Sukoyo saat ini bersama dengan teman-teman para petani kopi Arabica di Wonosobo sana, ini bisa membuat mereka juga sejahtera dan nama Indonesia juga sampai ke luar negeri nih, udah diekspor soalnya ya. Apa potensi lokal daerah Anda yang bisa kita kembangkan bersama-sama, Smart Listener? Boleh sampaikan lewat WhatsApp 0812 11 12 959, atau Anda juga bisa menyaksikan perbincangan kami lewat YouTube channel @radio_smart_fm. Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda atau komentar Anda di sana. Tadi di akhir sesi ketiga, Bang Gun kasih pertanyaan bagaimana bisa menembus pasar global, how to. Untuk bisa sampai di sana tuh perjalanannya gimana gitu ya Bang Gun ya? Boleh. Boleh cerita Mas Sukoyo. Ini dari mulai cara nembusnya sampai kesulitannya sampai dengan akhirnya berhasil sukses luar biasa dan tinggal mengulang kembali kesuksesan yang lebih besar. Soalnya katanya apalagi susah kan nembus Amerika itu Bang Gun. Enggak ya, Mas Koyo ya, gampang ya. Silakan Mas Koyo. Silakan. Jadi tahun-tahun pertama kita pasarkan di Jogja, kemudian Semarang dan sekitarnya ke kafe-kafe awalnya. Kemudian itu untuk proven bahwa kualitas kita memang diakui oleh beberapa barista. Kemudian sudah oke dan itu sudah mantep. Baru saya berani untuk datang ke Jakarta, kemudian datangin temen. Saya lihat list eksportir kopi Indonesia itu perusahaannya apa saja, dari sekian puluh perusahaan itu saya datengin satu-satu, saya tawarin satu-satu, akhirnya ada yang tembus juga salah satu ke Amerika. Saya masih lewat trader. Kira-kira gitu Pak Gun. Oke, menarik ini ya. Ini kan butuh proses kan, butuh keberanian, butuh tanda petik ya, usaha marketing dan segala macam. Ini kan juga nggak murah kan. Gitu Mas Koyo ya. Siap Pak Gun. Jadi tetap masih lewat trader ya? Sekarang masih lewat trader. Masih lewat trader ya. Jadi Mas Koyo ini mengkoordinasi petaninya sampai dikumpulin, sampai diproses, kemudian diserahkan kepada trader untuk diekspor gitu ya. Sifatnya masih jadi moderator ya, tengah-tengah ya. Masih tengah-tengah, betul. Masih tengah-tengah ya. Mau jadi yang sendiri nggak nanti akhirnya? Dari hulu ke hilir? Cita-citanya gitu. Belum berniat karena kami masih 20 ton, sekitar 20 ton lah. Nanti kalau mungkin sudah di atas 50 ton per tahun atau bisa seimbang. Karena permintaan kalau kita jadi trader langsung itu kan mereka mintanya continue selama setahun, misalnya 1 kontainer per bulan gitu. Itu yang mungkin kami belum bisa melengkapi itu Pak Gun. Oke. Menarik nih Mbak Oli. Jadi konsistensi. Jadi sebagai pengusaha ini menarik. Satu, membina petani sampai menghasilkan, itu juga butuh keahlian yang luar biasa.
kemudian sampai kualitas tertentu, kemudian juga si trader tadi meminta dengan kualitas tertentu lagi, disesuaikan, kemudian baru berangkat gitu ya. Tapi so far nggak ada kesulitan, Mas ya? Sejauh ini nggak ada soal, Sejauh ini nggak ada soal, Pak. Ya. Urusan logistik, urusan pengiriman segala macam juga nggak masalah ya? Kalau gudang kita kan kopi itu kalau 20 ton ada di di rumah penduduk, sebenarnya ruang tamu itu kita jadikan gudang, tapi dengan packagingnya yang sesuai dengan standar kita. Oke. Iya, silakan Pak Oli. Baik, Pak Sukoyo, saya penasaran dengan Jasuko Coffee ini. Jasuko Coffee ini, Jasuko itu namanya, singkatankah atau ada namanya artinya gitu? Jasuko Cafe itu sebenarnya Java Sindoro Sumbing Cafe aja sih. Oh, singkatan Java Sindoro Sumbing Cafe, ya. Oke. Jelas ya. Saya dengarnya Jasuko tuh selintas gitu kayak ini bahasa daerah Jawa bukan gitu kan ya Jasuko, ternyata singkatan dari itu. Baik. Sebenarnya kalau saya boleh berkelakar sedikit, ini kan Mas Sukoyo, Jasuko, jadi Jawa Sukoyo, kopi, gitu Mas. Iya. Kelakarnya begitu Pak Gun. Iya, jadi kan ada nempel-nempel namanya kan, brandingnya nanti lama-lama bikin branding yang lebih oke kan. Baik. Kalau di Jakarta sudah ini juga sudah mensuplai juga ke daerah Jakarta selain tadi Semarang dan Jogja. Bagaimana Mas Sukoyo? Untuk daerah Jakarta. Di Jakarta ada 2 kafe yang kita rutin mensuplai. Iya betul. Oke. Karena bisnis kafe ngopi itu di Jakarta banyak banget ya Bang Gun? Yes. Enggak cuma Jakarta, hampir seluruh lorong di daerah manapun itu ada kafe. Cuma masuk aja ini kan luar biasa ini kan. Tadi targetnya 20 ton, 100 ton gitu ya. Nah, tentunya kan bukan kafe-kafe kecil, itu kan langsung ke eksportir atau ke trader-trader yang memang continue. Nah, boleh diceritain nggak? Ini ide ini datang dari Mas Sukoyo sendiri atau bersama teman-teman atau sekarang masih kolaborasi atau gimana? Supaya teman-teman nyadarin, Pak Gun. Ya, prosesnya kalau ide dasar memang dari saya sendiri. Saya pulang kampung ingin menggarap sesuatu. Kemudian saya kolaborasi dengan 2 orang petani yang saya jadikan dalam tanda kutip pengusaha lah. Pengusaha, pemproses yang dia membidangi itu dan tahu persis. Nah, 2 orang ini yang saya jadikan satu partner. Kemudian kita bikin perjanjian untuk pemrosesan dalam semacam bikin satu usaha bersama gitu. Seperti itu. Baru ke petani-petani. Itu kan daerah petani ke sana ya. Kalau daerah trader sama juga. Oh, kalau trader saya sendiri yang saya lakukan pemasaran. Langsung ya. Nah, Mas Sukoyo sendiri base-nya sekarang di Jakarta atau di Wonosobo? Saya lebih base-nya fokus, maksud saya di Wonosobo, Pak. Oke, maksud saya lebih fokus ke petaninya atau lebih fokus ke tradernya? Saya base-nya ada di Wonosobo, tetapi tugas dalam korporasi atau dalam usaha itu saya lebih banyak ke marketing dan cari duitnya. Oke. Ya. Menarik. Ini karena ini nggak gampang ini. Ya, memanage sekian banyak ini dari hulu sampai ke hilir sampai selesai sampai ekspor tadi. Apalagi nanti continue, Pak ya. Setiap tahun, Pak ya? Setiap tahun. Sudah ada perjanjian dengan tradernya? Tahun ini berapa lagi, tahun depan berapa lagi gitu? Kami baru berani di angka 50 ton untuk perjanjian di tahun ini, Pak. Oke. Tahun ini. Baik. Jadi bertahap. Ini bukti dari kolaborasi ya, Bang Gun ya? Iya, jadi sekarang zaman sekarang ini nggak bisa bisnis sendirian. Kalau dulu memang the company is me gitu ya. Saya adalah I'm the company gitu ya. Sekarang nggak bisa lagi. Nah, jadi Mas Sukoyo ini harus berkolaborasi dengan pihak petani, diproses. Itu pun pihak petani diperlukan leader-leader di sana. Tadi ada 2 orang ya, Mas Sukoyo ya, dipercaya sebagai leadernya di sana untuk memproses bagian petani. Kemudian Mas Sukoyo lebih banyak
bergerak di bidang marketing dan sales gitu ya. Sama kolaborasi sampai dengan financing-nya. Iya. Kita perlu bantunya begini. Ini berarti kelasnya bukan UKM lagi ya. Bukan UKM tapi udah middle ya. UKM Bangun masih kampung, orang kampung. Oh gitu ya. Enggak, maksud saya pengen ngangkat-angkat gitu loh, Mas. Kita orang kampung, Pak Gun. Ini luar biasa ini kan. Ini benar-benar nanti crazy rich ini yang benar ini. Kayak gini nih. Iya, sekarang lagi musim kan, Pak. Oke. Tapi habis Lebaran musim panen. Oke, musim panennya habis Lebaran begitu. Untuk Pemda sendiri bagaimana, Mas Sukoyo? Dapat dukungan nggak, Mas, dari pemerintah setempat, Mas? Jadi tahun-tahun awal itu kan saya coba datang ke Pemda gitu, ngobrol, ayo Pak, kopi kita wong Aceh aja bisa gitu. Masa ini Jawa Tengah punya Dieng nggak bisa sih gitu. Kemudian ya memang kan masing-masing Pak Gun ya, kalau pemerintah itu tugasnya politik, ya sudahlah saya mencoba untuk ya paling itu kita dengan Dinas Pertanian, kemudian Bapak ngeluarin anggaran untuk penanaman, kita siapin bibitnya, kemudian secara bisnis bisa dijalankan. Itu yang bisa kita lakukan dengan pemerintah itu, Pak. Ya, jadi menarik, ini harus kerjasama. Yang saya sebut sering adalah ABG Caem. Jadi kerjasama dengan akademisi kalau perlu, gitu. Tapi kalau udah hebat ya nggak perlu lagi kan. Kerjasama dengan orang bisnis, ABG kan. Kerjasama dengan government. Ya, pemerintah daerah setempat. Kemudian C-nya adalah kerjasama dengan komunitas. Dalam hal ini komunitas dan petani kopi. Dan tidak kalah menarik nanti kerjasama dengan media, Pak. Makanya saya selalu menyarankan adalah bahwa teman-teman UKM atau UMKM atau apapun siapapun itu bekerjalah bersama-sama dengan ABG Caem, gitu ya. Jadi akademisi, ABG cakep sebenarnya kan, Bang. Jadi akademisi, bisnis, government, komunitas, community, dan media. Jadi nanti setelah 5-5-nya digandeng semua, saya yakin ya, bukan 20 tahun lagi, tadi 50 tahun, 100 tahun udah lewat itu. Gitu, Pak. Siap. Amin. Apalagi yang perlu kita ambil atau kita petik nih dari pengalamannya Mas Sukoyo ya. Kita break sejenak, nanti kita lanjut di sesi keempat. Smart Listener, masih kami nantikan untuk Anda bisa bergabung. Apakah Anda kenal dengan potensi lokal yang dimiliki di tempat Anda saat ini? Apa potensi lokal di tempat Anda berada sekarang, dan apa itu bisa kita maksimalkan bersama dan juga berdampak untuk semua? Kita akan kembali setelah jeda di Wacanda Bisnis bersama dengan Mas Sukoyo dan juga Bang Gunawan Lukito. Menyenangkan kalau kita berbincang dengan mereka yang memiliki pengalaman real, apalagi pengalaman ini bersentuhan langsung ya dengan masyarakat daerah tertentu, masyarakat lokal, dan bersentuhan juga dengan potensi yang Indonesia miliki, dan akhirnya bisa mengembangkan itu berdampak untuk orang sekitar, untuk Indonesia secara umum. Itulah yang dilakukan oleh Mas Sukoyo kalau kita berbicara mengenai kenali potensi lokal Anda, dan yakinlah itu bisa menembus pasar global begitu ya. Dengan kopi Sindoro Sumbing ini, Smart Listener, itu sudah terbukti. Tapi tentunya ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan ya, Mas Sukoyo dan juga Pak Bang Gun ya. Butuh kesabaran, butuh hal-hal teknis yang tadi Mas Sukoyo sampaikan. Kalau ngomongin soal bagaimana bisa membantu para petani melihat jenis kopi yang sudah siap panen, bilang aja warnanya merah, itu siap petik. Itu harus cari formulasi kata yang betul-betul mereka pahami, ya kan? Itu nggak gampang juga tuh. Gimana nih mengganti bahasa supaya bahasanya lebih cepat dipahami begitu ya. Bang Gun, mungkin di sesi 4 ini kita minta kesediaan Mas Sukoyo untuk berbagi tips kali ya. Boleh ya. Jadi Mas Sukoyo tadi kan awalnya memang perlu struggling ya. Kemudian sekarang udah stabil lah ya. Nah, sekarang next-nya apa nih? Berikutnya apa nih? Tadi kan target doang dari 20 ke 50 sampai ke 100 nanti lah ya. Nah, berikutnya apa yang lebih apa ya? Tertata rapi ini apa nih? Jadi idenya itu kan kalau saya mengkotakkan orang kota itu sebagai konsumen, orang desa itu kan banyak potensi harusnya sebagai produsen. Ya. Nah,
Produsen itu kan dalam tanda kutip industri yang harus di manage secara bisnis, secara firm gitu, itu menghasilkan. Nah, itu yang mungkin belum banyak dilakukan di teman-teman di desa, dilakukan dengan bisnis yang benar gitu. Nah, itu mungkin saya sih mau mendampingi teman-teman di kampung begitu, Pak. Oke. Jadi satu lagi yang menarik adalah untuk teman-teman di kampung itu kan menanam kopi itu kan satu kebiasaan supaya bisnisnya lancar. Artinya begitu ditanam, dijual, diterima oleh Mas Sukoyo dan kawan-kawan. Nah ini supaya mereka nggak memilih tanaman lain selain kopi, apa yang Mas Sukoyo lakukan? Pendidikan apa, mentoring apa, kemudian latihan apa supaya mereka tuh setia sama Mas Sukoyo gitu. Tanam kopi terus, yakin pasti oke gitu loh. Apa yang Mas Sukoyo lakukan? Ya. Saya kolaborasi dengan Pemda setempat untuk penanaman lebih banyak lagi kopi. Itu adalah karena kita memberikan satu pengertian bahwa kita perlu tanaman penguat untuk menanggulangi banjir di gunung longsor seperti itu. Jadi itu yang kita coba dengung-dengungkan karena kita pernah kejadian longsor sehingga mengakibatkan bencana. Nah itu kita coba dengung-dengungkan ke mereka lah sisi itunya. Sehingga mereka tanaman penguat itu menjadi hal yang penting sekarang. Ya, oke. Nah, sekarang saya ingin sedikit menggali mengenai penamaan branding ini. Mas Sukoyo, brandingnya itu awalnya dari mana? Tiba-tiba ada Jasuko kopi gitu. Awalnya dari mana? Kepikirannya seperti apa? Pengennya kayak apa gitu ya? Mimpinya kayak apa gitu ya? Supaya teman-teman bisa diterima di lokal sini maupun dikatakan dari Jogja, di Wonosobo, di Semarang, kemudian di Jakarta, sekarang di Amerika. Jadi apa yang kepikiran di pemikirannya Mas Sukoyo mengenai branding ini? Itu kan akal-akalan orang kampung aja lah Pak. Jadi gitu ya. Tapi cita-citanya itu adalah kalau kita mengenal kopi Gayo, itu Gayo itu kan sebenarnya sebuah kawasan yang besar gitu. Nah, kita akan membranding kopi itu adalah Sindoro Sumbing gitu. Jadi semua di kawasan Wonosobo, Temanggung dan sekitarnya itu mestinya satu brand yaitu Sindoro Sumbing Cafe gitu. Mestinya begitu gitu, sehingga satu nama lah. Ya, Jasuko Cafe ya. Karena ini saya lihat di semuanya Sindoro Sumbing gitu. Sindoro Sumbing. Kopi konservasi sebenarnya ya. Daerah konservasi tapi untuk kopi gitu ya. Ya, bisa mendengar kami Mas Sukoyo? Iya, gimana Pak? Iya, tadi di Sindoro Sumbing ini kopi konservasi ya, daerah konservasi untuk ini ya. Betul. Jadi di Sindoro Sumbing itu adalah kopi tanaman penguat. Jadi bukan 1 hektar ditanamin kopi semua, tapi sebagai tumpang sari. Iya. Iya. Baik, Mas Sukoyo, kalau silakan Mbak Oli. Menjalankan apa yang sekarang dijalankan oleh Mas Sukoyo ini kan kayaknya kalau kita cerita sekarang sudah berjalan dengan lancar, itu kan kayaknya gampang ya gitu kan ya. Tidak ada hambatan berarti nih gitu untuk menjalankan bisnis seperti ini. Sebenarnya nih kita mau Mas Sukoyo bisa sharing juga nih hal-hal sulitnya ketika itu gitu kan. Sebenarnya paling sulit itu pada tahapan apa sih kalau kita mau menekuni bisnis kopi? Tahapan meyakinkan petani sebenarnya, karena kami kan datang dari kota Jakarta 20 tahun, kemudian datang, mereka itu, sampean tuh ngerti apa tentang pertanian kan begitu. Saya juga agak awam. Nah, itu meyakinkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka kan masih melihat ini benar enggak sih, kemudian nanti benar-benar dibeli apa enggak. Itu proses yang cukup sampai saya 2 tahun lah kira-kira meyakinkan mereka seperti itu. Dan akhirnya nurut semua Mas ya? Enggak juga sih Pak, ada yang enggak nurut juga lah. Pasti ada lah yang beberapa orang itu enggak nurut, ada lah. Tapi dengan sekian perjalanan ya
sekarang sudah cukup banyak yang meniru dalam tanda kutip dan mau ikut kita gitu. Iya, kalau nyaman sih pasti ikut. Saya juga mau ikut, Mas Koyo. Kan yakin aman, jadi nanam udah pasti dibeli kan, hasilnya udah kelihatan. Itu setahun sekali tadi ya, 3 bulan ya panennya ya. Untuk panennya? Setahun sekali. Musim panen 3 bulan. Juni, jadi Juli, tahun Agustus. Ini setelah Lebaran. Setelah Lebaran ya mulai ya. Setelah Lebaran kita mulai panen. Mei, Juni, Juli. Juni, Juli, Agustus. Oh, Juni, Juli, Agustus. Itu setiap tahun sama terus nggak? Ya naik kurang lebih lah Pak. Kira-kira bulan Mei sampai September ya. Terus kemudian ekspor ke Amerikanya biasanya bulan apa, Mas? Kita ekspor ke Amerika itu sekitar bulan November November ya? Sampai bulan Februari. Jadi 3-4 bulan itu. Oke. 3-4 bulan itu untuk ekspornya ya? Iya. Baik. Mas Sukoyo, kalau ada teman-teman di daerah gitu ya, mereka punya potensi juga kopi misalnya gitu ya. Masing-masing daerah mungkin memiliki kesulitan tersendiri, tapi hal yang dipastikan bisa ditiru oleh teman-teman di daerah yang lain yang Mas Sukoyo lakukan, hal yang mananya? Yang semua daerah tuh bisa menggunakan langkah yang sudah dilakukan oleh Mas Sukoyo dan teman-teman. Dari sisi sebagian besar teman-teman itu bisnis kopinya dari hulu ke hilir. Jadi proses dari pertanian, kemudian diproses sendiri jadi green bean, kemudian di roasting sendiri jadi bubuk, di branding sendiri. Ini akan sangat kesulitan dan tidak ketemu volume bisnisnya. Tapi kalau ada saya di green bean saja deh fokus, itu volumenya jelas, ngitungnya jelas. Kemudian kalau dia fokus di roasting saja misalnya atau kemasan saja gitu, itu akan lebih kelihatan volume bisnisnya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak bisa atau belum dilakukan oleh teman-teman pengusaha kopi. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik. Jadi itu yang bisa dilakukan supaya volume bisnis kopi kita terlihat dengan jelas. Jangan lakukan hulu ke hilir, semuanya kita lakukan sendiri gitu ya Mas Sukoyo ya. Jadi kuncinya apa? Sukses, fokus. Disiplin. Ya, kemudian tadi yaitu trust tadi. Ya, untuk bisa trust itu memang perlu leadership gitu. Betul. Jadi memang Mas Sukoyo ini tipikal leader ini. Nah, boleh share nggak? Mulai kapan kok bisa jadi leader begini ya? Kan nggak gampang ini. Awalnya siapa? Kemudian yang idolakan siapa ini? Leader yang siapa dan siapa? Nah, ini Mas Koyo. Ini kalau sekarang kan lagi rame nih. Wah, leadernya seperti siapa? Kalau dulu kan Warren Buffett gitu ya. Sekarang udah nggak lagi kan. Sekarang Elon Musk katanya sekarang. Nah, nggak tahu Mas Koyo ini leader yang mana nih yang diidolakan? Dan pengen jadinya kayak apa nih? Silakan Mas Koyo. Saya turnover-nya itu sebenarnya sederhana, Pak Gun. Waktu SMP saya juara, satu SMP itu saya juara 1. Kemudian waktu masuk SMA itu saya ngelihat anak teman saya SMP itu nggak pinter-pinter amat tapi lulus, kemudian deket sama guru. Akhirnya saya di SMA itu saya harus jadi ketua OSIS. Saya nggak terlalu pinter nggak apa-apa tapi jadi ketua OSIS. Nah itu akhirnya saya jadi ketua OSIS di SMA dan ya disitulah saya berlatih tentang leadership, tentang organisasi seperti itu. Dari sekolah nggak berasa kan? Bergeser lah. Ternyata dari sekolah ya. Luar biasa ini. Siap. Dan di sini dipraktekkan sekarang. Balik lagi ke masyarakat praktek ini. Jadi organisasi itu perlu. Sekolah perlu, IQ perlu. Tapi jangan pinter-pinter banget. Kalau pinter banget nanti nggak jadi pengusaha katanya. Itu ya Mas Koyo ya. Baik. Bang Gunawan Lukito, Mas Sukoyo, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berbagi di Wacanda Bisnis malam hari ini. Semoga perjalanan kopi dari dari Wonosobo ini bisa semakin menyebar ya. Semua Indonesia dan juga bisa ke ekspor lagi. Pasti harus gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Bang Gun, terima kasih untuk waktunya. Sukses dan sehat untuk Mas Sukoyo,
juga untuk Bang Gun, untuk Smart Listener juga terima kasih sudah bersama kami dalam Wacana Bisnis malam hari ini. Sampai di sini perbincangan kami, semoga bermanfaat. Kalau video yang Anda saksikan, tayangan yang Anda saksikan di YouTube channel @Radio Smart FM ini bermanfaat untuk Anda, boleh kami minta subscribe-nya, like-nya, dan sharing-kan untuk orang-orang yang Anda cintai, supaya kita bisa mengenali potensi lokal kita dan juga mengembangkannya menjadi sesuatu yang berdampak lagi seperti yang dilakukan oleh Mas Sukoyo. Terima kasih sekali lagi, jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Oke, sukses untuk Anda. Bang Gun, thank you ya. Sama-sama, Mas Koyo. Telah Anda ikuti Wacanda Bisnis, perbincangan seputar dunia bisnis, isu-isu yang sedang menarik, dan juga tren bisnis yang